Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang soal ujian komputer untuk kelas 11, khususnya 11 AKL, BRT, dan MPK. Itu soalnya menggunakan 3 Microsoft, di mana langsung soalnya gabungan antara Microsoft Excel, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint. Oke, nah langkah pertama ketika kalian sudah ada di dalam lab kalian masing-masing, kalian langsung saja membuka 3 aplikasi Microsoft Word. Seperti ini masih kosong. Terus ada Microsoft Excel juga sama Microsoft PowerPoint. Jadi biar langsung sekaligus dibuka semuanya. Oke, setelah itu kita lihat di soal, itu ada langkah awalnya di soal pertama. Sebelum kita mengoperasikan Microsoft Excel, kita disuruh membuat folder untuk menyimpan hasil pekerjaan kita dengan ketentuan disimpan di local disk C, D, atau E dengan nama folder ujian Microsoft Office 11 jurusan kalian sama nama kalian. Contoh, kalian bisa langsung ke menu manager file yang ada di bawah nih, yang warna kuning ini. Nah, kalian bisa arahkan langsung ke local disknya, local disk D. Di sini saya langsung bikin folder, caranya tinggal klik kanan di mouse, habis itu klik new bagian folder. Nah, habis itu kalian langsung buat folder, kasih nama sesuai dengan yang ada di soal tadi, yaitu ujian Microsoft Office kelas 11, misalnya saya AKL, kelas 11 AKL, nama saya. Oke, nah kalau sudah dibuat, silakan langsung klik di bagian mana saja yang bagian warna putih ini. Jadi nanti langsung folder kalian sudah terbuat ujian Microsoft Office kelas 11 AKL nama kalian. Oke, lanjut ke soal pertama. Di sini kita disuruh membuat database untuk si Excel-nya. Kalian cukup ikutin saja tabel dan tulisan-tulisannya seperti yang ada di dalam soal. Jadi dimulai dari judul, dimulai dari B1, nanti tinggal di merge cell sampai I1, terus nama jalannya, terus nama kotanya, terus mulai tabelnya dari B5 untuk tabel nama, C5 untuk kode, D5 untuk bagian, L5 untuk gaji, F5 untuk bonus, D5 untuk THR, H5 untuk pajak, I5 untuk total gaji. Oke, di sini saya coba ketik dulu. Jalannya Jalan Proklamasi KAF 234. Terus di bagian baris tiganya langsung ketik aja Jakarta Pusat. Oke, sesuai arahan tadi, dimulai untuk PT Surya Dharma di baris 1 dari B ke I, langsung di blok dengan cara klik kanan mouse-nya ditahan, klik kiri mouse ditahan. Jadi blok seperti ini pasti kalian sudah mengerti lah ya cara ngeblok. Habis itu langsung klik merge center. Begitupun baris kedua untuk Jalan Proklamasi KAF 234-nya juga sampai I di merge center. Jakarta Pusatnya juga dari B3 sampai I3 di merge center. Oke, setelah itu kita mulai tabelnya dari B5. Tadi untuk tabelnya ada kolom nama, kode, bagian, nama, kode, bagian, gaji. Kalian cukup ketiknya ke samping, misalnya nih ketik nama, cukup arahkan ke sebelah kanannya tuh, kode, tuh, bagian, gaji ke sebelah kanan. Terus selanjutnya setelah habis gaji, bonus, THR, pajak, total gaji. Bonus, THR, pajak, total gaji. Oke,
Nah, kalau misalnya di sini kalian menurut kalian kurang lebar kolomnya, berarti kan tinggal ambil perbatasannya, tinggal kalian lebarkan. Udah paham lah ya cara memperlebar kolom, sudah pernah diajarkan dari sebelum-sebelumnya. Oke, ini saya agak lebarkan dikit. Oke, nah lalu dari nama, kode, sampai total gaji ini kan masih di rata sebelah kiri. Kalau kita mau ketengahin berarti tinggal blok dulu dari nama sampai total gaji. Tinggal kalian pilih klik yang center, ini yang tengah. Nah, jadi sudah ke tengah semua. Sekarang lanjut kita bikin namanya sesuai dengan yang ada di soal. Itu ada Dani, Doni, Rina, Funi, sama Yuli. Dani, Doni, Rina, Doni, Rina, Funi, sama Yuli. Oke, ada 5 orang ya, sesuai dengan yang ada di soal. Oke, terus ada kodenya tuh 1, 2, 3, 2, 1. Kita ketik saja 1, 2, 3, 2, 1. Nah, setelah itu tinggal kita bikin untuk gaji tertinggi, gaji terendah, sama gaji rata-rata masing-masing di B11, B12, sama B13. Jadi seperti ini. Di B11 gaji tertinggi, di B12 gaji terendah, di B13 berarti rata-rata gaji atau gaji rata-rata. Oke, nah karena tadi kita lihat di soal gaji tertinggi, gaji terendah, sama gaji rata-ratanya itu ada di sebelah kanan dan dia patokannya cuma sampai kolom H, berarti kita tinggal merge center masing-masing gaji tertinggi, gaji terendah, sama gaji rata-rata sampai kolom H. Jadi gaji tertinggi dari B11 sampai H11, merge center. Gaji terendah sama sampai H, merge center. Gaji rata-rata juga sama, merge center. Nah, cuma ini masih di tengah nih, gaji tertinggi, terendah, sama rata-ratanya masih di tengah tulisannya. Caranya kalian tinggal blok dulu tiga-tiganya. Tinggal kalian pilih yang align text right, jadi akan sama rata kanan. Oke. Nah, terus bagian kode nih juga harus ditengahin. Nah, supaya terlihat lebih enak. Nah, sekarang tinggal bagaimana bikin tabelnya. Tabelnya berarti kalian tinggal blok aja dari nama sampai gaji rata-rata yang sebelahnya tuh, yang total gaji tapi di bagian gaji rata-rata, berarti di I13. Habis itu kalian tinggal pilih yang bottom bordernya, diklik, atau bordernya, pilihan bordernya diklik, kalian pilih yang all border. Nah, sudah jadi tabelnya. Terus bagaimana tulisannya, tebal tipis kah apa gimana, terus terserah kalian, bebas. Yang penting tidak memberatkan kalian. Kalau saya lebih fleksibel, kalian udah cukup kayak begini aja, nggak usah pakai tebal-tebal tipis-tipis, nggak usah. Selanjutnya kita sekarang bikin tabel bantunya. Di sini kan ada tabel bantunya nih, dimulai dari C15 untuk kolom kode, terus di D15 bagian, ke E15 gaji, F15 bonus, G15 THR. Jadi kita bikin dulu di Excelnya di baris 15, dimulai dari kolom C. Itu ada kode, ada bagian, ada gaji, ada bonus, ada THR. Oke. Nah, terus di sini kodenya ada 1, 2, 3. Kalian ketik semua sesuai yang ada di dalam soalnya. Oke, saya ketik dulu.
Untuk penulisan nominal jumlah seperti ini, kalian tidak usah menggunakan titik, nggak usah menggunakan RP, jadi langsung angkanya aja. Nanti pas di akhir kita bikin dia jadi apa namanya, jadi ada rupiahnya sama ada titiknya. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa menambahkan rupiahnya? Itu kalian tinggal blok aja dari gajian 3.500.000 ini sampai 150.000 si THR yang nomor 3. Setelah diblok semua seperti ini, pilihan generalnya diganti jadi akunting. Nanti dia otomatis akan ada rupiahnya. Nah, sekarang judulnya masih rata kiri, kita ketengahin. Dan sekarang tinggal diblok semua dari kode sampai 150.000, kita bikin tabel, pilih yang all border kayak tadi sama. Nah, tabel bantunya sudah jadi. Sekarang tinggal gambarnya. Nah, gambar ini kalian bebas mau ngambil dari Google. Contohnya, nih saya misalnya ambil dari Google. Kalian mau gambar apa? Kalau saya lebih ke gambar globe dunia. Globe dunia. Nah, misalnya saya mau ambil gambar ini. Sekarang tinggal kita klik kanan, sama kayak waktu kita mengerjakan Microsoft PowerPoint, tinggal kita save image as saja. Simpannya di bagian download aja nggak apa-apa. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah tersimpan, kalian bisa langsung ke Excel-nya lagi. Terus kalian bisa langsung ke menu insert, picture. Bisa tunggu ininya penyimpanannya masuk, habis itu ke downloads. Nah, nanti dia biasa ada paling di atas untuk bagian downloads. Oke, tunggu dulu sebentar. Di sini saya belum muncul. Sebentar, saya cek dulu. Oh, sepertinya saya salah menyimpan. Ulang ya. Nah, jadi ini di save image as. Nah, ini saya masuk ke file orang. Jadi, nah, kalau sudah seperti ini udah benar nih, display C downloads. Jadi kalian menyimpannya di downloads. Kalau kalian mau kasih nama globe boleh biar nggak ketuker. Di sini saya kasih nama globe. Nah, terus kita balik lagi ke Excel-nya. Tadi ke menu insert, pictures, habis itu ke downloads. Nah, dia muncul nih, file paling atasnya globe. Nah, nanti muncul gambarnya seperti ini. Kalian tinggal seret pakai mouse sampai ke atas, tinggal kecilkan. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kalian bisa langsung menggunakan rumus-rumus yang ada di untuk kolom kosongnya, kayak kolom bagian gaji, bonus, THR, pajak, total gaji, gaji tertinggi, gaji terendah, sampai gaji rata-rata. Oke, di sini kita tinggal lihat aja dari soal, ada langkah-langkah di soal untuk menggunakan rumus apa, kolom apa menggunakan rumus apa, itu ada soalnya. Nah, untuk nomor 1 di sini gunakan instruksi sama dengan VLOOKUP untuk menghitung bagian gaji, bonus, dan THR. Nah, jadi 4 kolom ini menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi untuk kolom bagian berarti tinggal kita klik sama dengan VLOOKUP buka kurung, ambil datanya di sini diambil dari kode, berarti klik kodenya, kode 1. Jadi si kodenya Dani kita ambil. Habis itu setelah itu titik koma. Kalau nanti komputer ada yang nggak bisa titik koma, berarti dia pakai koma doang gitu. Nah, di sini laptop saya menggunakan titik koma, jadi pakai titik koma. Nah, setelah itu kalian tinggal blok tabel bantunya. Nih, tinggal di blok 1.
sampai 150.000. Jadi C16 sampai G18 nanti muncul di atasnya. Nah, setelah itu kalian blok nih di atas nih C16 sampai G18 di blok. Habis itu klik F4. Bukan F sama 4, tapi F4. Nanti dia muncul lambang dolar atau lambang string namanya. Oke, habis itu ke ujungnya kita titik koma. Nah, kita sekarang mau lihat di sini kita ambil kolom bagian. Sedangkan kolom bagian ada di kolom berapa? Kolom 1, 2, 3, 4, apa 5? Kalau lihat kita bagian itu ada di kolom ke-2. Berarti setelah titik koma kita pasang angka 2. Setelah itu tutup kurung. Nah, setelah tutup kurung, habis itu kita klik enter. Nah, nanti hasilnya bakalan muncul operator. Setelah itu kalian tinggal tarik aja ke bawah. Tarik. Nah, nanti muncul hasilnya. Sekarang lanjut gaji, masih menggunakan VLOOKUP. Berarti tinggal sama dengan VLOOKUP, buka kurung, ambil kodenya. Nah, setelah itu titik koma, ambil lagi datanya dari C16 sampai G18. Habis itu di blok, di F4-in atau di string, titik koma. Sekarang lihat, yang kita butuhkan adalah data gaji. Data gaji itu ada di kolom 1, kolom 2, 3, 4, atau 5. Ya, di kolom 3. Berarti setelah titik koma, kita ketik angka 3. Habis itu tutup kurung. Enter. Nah, habis itu tinggal tarik ke bawah. Nah, setelah itu sekarang bonus. Bonus masih sama pakai VLOOKUP. Jadi rumusnya sama, tinggal ganti yang bagian belakangnya saja. Ambil lagi kodenya. Terus titik koma. Ambil lagi datanya. C16 sampai G18. Di blok, di string F4, titik koma lagi. Bonus ada di kolom 1, 2, 3, 4. Berarti setelah titik koma, ketik angka 4. Itu tutup kurung. Nah, nanti setelah itu tinggal hasilnya ditarik. Tuh. Untuk THR masih sama, pakai VLOOKUP, buka kurung, ambil lagi kodenya si Dani, titik koma, ambil datanya, terus di blok. Habis itu menggunakan F4. Habis itu titik koma. Habis itu kita lihat THR ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5. Berarti setelah titik koma, ketik angka 5. Tutup kurung. Enter. Habis itu langsung ditarik. Nah, sekarang kita main ke pajak. Kita lihat soalnya di pajak itu kita menggunakan instruksi if. Nah, di sini if-nya agak beresiko sedikit. Karena di situ sudah ada keterangan di soal. Jika dia operator, maka pajaknya itu 2,5% dari gaji. Jika dia programmer, pajaknya itu 2% dari gaji. Jika IT, pajaknya 1,8% dari gaji. Berarti kayak ibaratnya kita ngambil pencocokan dari si bagiannya, dia bagian operator, programmer atau IT. Nah, nanti ada pajaknya masing-masing. Jika dia operator sekian, dikalikan sama gajinya. Jika dia programmer, pajaknya sekian, dikali dari gajinya. Jika IT, pajaknya sekian, dikali dari gajinya. Nah, jadi untuk rumusnya, tinggal kita menggunakan rumus if. Saya coba copy dari hasil kunci jawaban, biar nanti saya gampang jelasinnya. Oke. Sebentar. Nah, jadi rumusnya itu dimulai dari sini nih, sama dengan if. Setelah if, buka kurung, ambil bagiannya si Dani, yaitu si operator. Karena tadi kan data si if mengambil dari si bagian operator kah, programmer kah, atau IT kah. Oke. Nah, habis itu setelah diklik muncul D6, sama dengan petik 2, ketik operator. Tulisannya gede semua karena kalian nulis di sini bagiannya gede semua. Tapi kalau kalian nulisnya kapital, O kecil operatornya, O-nya gede, operatornya kecil,
berarti ikutin O-nya gede, operatornya kecil. Jadi ikutin sesuai dengan data kalian. Kalau data kalian gede semua, gede. Tapi kalau data kalian kapital, berarti kapital. Oke. Nah, setelah ketik operator, ketik 2, habis itu titik koma, buka kurung. Tadi kan 2,5% dikalikan dari gaji, berarti 2,5% dikali sama gajinya, berarti dikali bintang 6. Habis itu titik koma, masukin lagi rumus if baru, if buka kurung, bagiannya lagi D6 sama dengan petik 2, kemungkinan yang kedua yaitu programmer, diketik sama kayak tadi, sama kayak operator, kalau gede-gede, kalau kapital-kapital, kalau kecil-kecil programmer, terus petik 2. Habis itu titik koma, buka kurung, dia kalau programmer 2% dari gaji, berarti 2% dikalikan sama gajinya, berarti si E6. Habis itu tutup kurung, titik koma, masukin lagi if yang ketiga, buka kurung, D6, bagian si D6 operator, bagiannya si Dani yaitu operator, sama dengan petik 2 IT, petik 2 titik koma. Nah, jika IT dia 1,8% dikalikan gaji, berarti buka kurung 1,8% bintang gajinya E6. Habis itu titik koma, petik 2 false. Jadi falsenya ini ibaratnya kalau misalnya dia nggak masuk kategori operator, nggak masuk kategori programmer, nggak masuk kategori IT, maka hasilnya bakalan false. Nah, habis itu setelah titik petik 2, setelah false petik 2, langsung tutup kurung sebanyak bukanya if tadi. Karena if-nya ada 1, 2, 3, berarti tutup kurungnya ada 3. Nah, nanti hasilnya bakalan ketemu seperti ini. Nah, kalian nanti tinggal tarik ke bawah. Nah, seperti ini jadinya. Nah, sekarang untuk total gaji. Total gaji itu di dalam soal dengan instruksi sama dengan sum, buka kurung, gaji plus bonus plus THR minus pajak. Jadi gaji ditambah bonus ditambah THR dikurangi pajak. Oke. Nah, jadi caranya seperti ini. Sama dengan sum, buka kurung, gaji ditambah bonus ditambah THR dikurangi pajak. Bisa tutup kurung, tinggal enter. Nah, habis itu nanti hasilnya tinggal tarik sampai si total gajinya Yuli. Nah, untuk gaji tertinggi berarti tinggal sama dengan max, buka kurung, diambil dari total gaji Dani sampai Yuli. Nah, jadi seperti ini. Kalau terendah berarti pakai sama dengan min, buka kurung, sama dari total gajinya Dani sampai Yuli, tutup kurung. Setelah itu gaji rata-rata berarti average, buka kurung, dari total gajinya Dani sampai Yuli. Oke. Nah, setelah itu kalau udah muncul semua hasilnya, tinggal kalian blok dari gajinya Dani sampai total gajinya Yuli. Untuk generalnya diganti menjadi accounting. Gaji terendah sampai gaji rata-ratanya pun juga sama, generalnya diganti jadi accounting. Oke. Nah, sekarang ada perintah terbarunya yaitu kita membuat grafik pie 3 dimensi untuk total gaji. Jadi nggak semuanya kita ambil sebagai grafik lingkarannya. Oke. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalian tinggal pertama blok namanya si Dani, Doni, Rina, Funi, Yuli ini, blok pakai mouse. Nah, setelah itu kalian jangan lepasin mouse-nya, tapi kalian langsung pencet Ctrl L. Jadi Ctrl L kepencet, mouse-nya juga kepencet, ditahan pencetnya. Habis itu mouse-nya boleh dilepas, kalian arahkan ke total gaji kursornya. Nanti kalian boleh langsung blok dari total gajinya Dani sampai total gajinya Yuli. Nah, ini namanya blok misah. Oke. Nah, nanti setelah blok misahnya sudah jadi, kalian bisa langsung ke insert. Habis itu ke pie, kalian pilih yang 3D pie. Boleh yang gabung atau misah, tapi lebih baik yang misah. Nah, habis itu kalian tinggal cari yang ada persentasenya, yang bisa naruh judul sama persentase. Misalnya nih yang layout 6 ini. Nah, jadi seperti ini.
chart title-nya kalian tinggal ganti, yaitu total gaji karyawan PT Surya Dharma. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa seret 3D pie-nya atau diagram lingkarannya ke bawah, bebas, mau ke bawah sini, mau ke samping itu bebas. Nah, sekarang tinggal kalian save. Save-nya kalian tinggal ke file, save as, kalian ke local disk D. Habis itu kalian tinggal cari folder yang tadi kalian buat, yang di awal banget. Kita cari di bagian U. Nah, ujian Microsoft Office kelas 11 AKL nama saya. Nah, habis itu file name-nya kalian bisa ganti sesuai dengan yang ada di soal, yaitu berikan nama file hasil pekerjaan Anda dengan ujian Microsoft Excel, ujian MS Excel, underscore nama kalian, underscore kelas kalian. Jadi di dalam ininya ujian MS Excel underscore nama kita underscore kelas. Kalau sudah, boleh di save. Nah, kalau sudah di save Microsoft Excel-nya jangan disilang, nanti kita lanjut ke Microsoft Word. Oke.